Selamat pagi. Pagi. Juga terima kasih untuk Ibu Ida dan Ibu Erna dan seluruh peserta yang telah hadir di sini. Pada kesempatan kali ini saya bertugas untuk mempresentasikan dari aplikasi Android dan juga web untuk ketapang, ketahanan pangan gitu ya. Yang berharapkan yang pertama adalah aplikasi ketapang merupakan inovasi dalam melakukan digitalisasi data, memudahkan dan memiliki fungsi untuk memudahkan proses input, pengolahan data, dan output pencatatan kebutuhan masyarakat di sektor pangan. Dan memiliki fungsi yang kedua yaitu mendukung sistem pelayanan berbasis elektronik di pemerintahan Kabupaten Sorong. Seperti yang tadi Ibu Ida sampaikan bahwa untuk pengambilan data sebelumnya kan sedikit ribet gitu ya. Nah, untuk kali ini dengan memanfaatkan Android, HP Android, jadi kita untuk input datanya jadi lebih mudah. Untuk yang pertama kita dalam pembahasan untuk aplikasi pada Android. Sebenarnya maaf, saya belum bisa. Pertama dalam membuka aplikasinya adalah fitur untuk login, di mana kita akan memasukkan username dan password kita sebagai yang mengambil data enumerator agar bisa menginput data-data yang dibutuhkan. Untuk ini sebagai contoh saya memasukkan akun saya dengan email jojokowi@gmail.com dan passwordnya adalah ketapang@2023. Lalu untuk yang selanjutnya untuk mengatur semuanya dari data yang masuk nanti dikelola lagi oleh super admin, dan hanya super admin yang bisa melihat jumlah datanya yang masuk. Ya, ya betul. Masuk ke login. Lalu kita akan masuk ke tambah baru. Menu tambah baru yang ada di bawah kanan bisa diklik. Sudah? Sudah. Nah, ketika sudah masuk menu tambah baru ini, kita akan tampilan akan jadi seperti yang di layar ya, Bapak Ibu. Untuk yang pertama adalah yang paling atas, bisa kita klik gambar pensilnya. Itu supervisor. Terdapat tulisan supervisor dan enumerator. Supervisor itu untuk atasan yang mengisi ya Bu ya. Jadi bukan super admin, beda. Ya. Jadi fungsinya ini adalah untuk mengetahui siapa saja yang mengisi data ini. Jadi nantinya supervisor itu akan mengepalai beberapa enumerator. Enumerator itu adalah surveyor yang turun ke lapangan. Jadi untuk supervisornya orang ketapang. Dan bisa diisi supervisornya nanti siapa, lalu enumeratornya adalah kita yang turun ke lapangan.
supervisornya contohnya dari dinas Ketapang ini Ya. yang kita isi. Bisa, betul bro. Lalu untuk selanjutnya yang bawahnya adalah tanggal survei. Tanggal survei adalah tanggal survei di mana dilakukannya diambil data ini. Jadi ketika yang mengambil data turun, surveyor turun, maka data akan diambil sesuai tanggalnya. Lalu untuk selanjutnya adalah bisa diisi untuk nama kepala keluarga, atau nama yang ditangkap. Ya, Nama kepala. bisa diisi. Tolong bisa diisi terserah bapak ibu sekalian. Untuk saat ini bisa diisi terserah saja. Karena untuk latihan kedepannya. Kepala keluarga saja ya. Ya, untuk yang pertama ini adalah kepala keluarga saja. Terus ketika nama kepala keluarga udah terisi, maka kolom bawahnya adalah nama responden. Nama responden itu adalah orang yang ditanya. Orang yang ditanya. Bisa anaknya atau istrinya atau bahkan kepala keluarganya, bapaknya itu bisa sebagai responden. Lalu di sini adalah provinsinya sudah langsung otomatis ya, sudah bisa diubah. Kabupatennya juga sudah tidak bisa diubah. Lalu selanjutnya kita masuk ke kecamatan atau distrik. Kecamatan atau distrik bisa dipilih. Ada beberapa kecamatan di situ, beberapa distrik di situ. Yang nantinya surveyor kan akan turun ke beberapa distrik. Di sini akan dibedakan ke distrik-distrik yang diambil datanya. Selanjutnya adalah untuk yang bawahnya adalah desa, kelurahan atau kampung. Seperti pengisi data lainnya, maka di sini adalah desa, kelurahan atau kampung di mana data itu diambil. Seperti contoh pada distrik Kayumas. Kalau yang alamat ini kan per kelurahan kan beda, contohnya alamat berarti jalan per RT ya. Iya. Oh iya. Di mana di mana nama kepala keluarga itu tinggal, Bu? Iya. Dari jumlah seluruh kampung, kelurahan atau desa yang ada di sini, Pak. Karena ini hanya sebagai sampel aja, sebagai contoh untuk latihan kita hari ini. Kalau sudah ini kan ada jumlah anggota, berarti jumlah anggota dalam KK itu kan? Ya. Ya. Setelah mengisi semua bisa dilanjut ke tahap selanjutnya. Setelah mengisi alamat RT RW kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Iya supaya Untuk data-data yang tadi itu diharapkan tidak boleh kosong ya Bapak Ibu, karena ketika kosong maka tidak akan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. iya. Nama kakak, kemudian responden, alamat, RT RW, desa atau kampung, kemudian kecamatan atau distrik, kabupaten, provinsi dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada nama responden seperti yang ini. Nama responden, kode responden, desa, kecamatan, data karakteristik keluarga yang tadi disebut, keluarganya berapa, namanya siapa, umurnya, kemudian fisiologisnya sudah ada. Kemudian di sini rekor konsumsi 24 jam. Ini yang untuk kemarin, ini untuk kemarin. Kemudian
Ini untuk hari ini. Yang ini untuk esok hari. Nah, ini untuk esok hari. Sebenarnya begini, saya memaklumi mungkin tidak semua orang bisa ya. Apalagi bapak-bapak yang ada di kampung, di Maudus kah, di ini aja Pak ya. Kita sama-sama tua, jadi mungkin tidak bisa. Mungkin ada baiknya kalau memang berkenan melakukan perekolan secara ini secara manual saja. Kemudian Bapak bisa menyuruh anaknya atau siapa yang bisa ini untuk kemudian disalin begitu. Bapak ini saja yang tidak ini ya, tidak berkemampuan dalam hal aplikasi. Kemudian suruh saja anaknya datang ke keluarga dengan seperti ini saja, isi saja dulu begitu. Nanti kalau pas anaknya atau siapapun di antara yang terdekat dengan Bapak, keluarga Bapak, suruh menginikan gitu. Ini kan jelas, nanti sama saja isinya di situ. Nanti tinggal ini yang dimaksud gitu. Tapi kami tidak punya ini, hanya terbatas. Silakan kalau mau mengcopy silakan, kemudian nanti Bapak melakukan perekoran secara manual saja dulu, baru nanti diterapkan di dalam aplikasi kalau sudah ada waktu. Misalnya begini, hari ini kan belum jadi. Jadi Bapak bisa langsung datang ke rumah-rumah, misalnya langsung data, ini nama siapa, ini siapa, kemudian ini Pak 30, sudah ada 30 kakak misalnya, kan kita butuhkan 30 kakak per distrik. Jadi ini sudah 30 kakak ada di rumah. Nanti nyongka anak kata siapa punya pulang sekolah, nanti ini yang isi dulu Bapak punya ini kan, tolong isikan. Nah itu kan sudah selesai pada dalam tempo ya secepat itu misalnya. Ya, tapi jangan Bapak tunda lagi, kalau ditunda tidak akan selesai gitu. Itu untuk yang kita tidak berkemampuan dalam hal teknologi. Maksud saya solusinya seperti itu. Karena saya lihat gregetnya ini kurang bertanya maksudnya. Kalau kurang bertanya itu ada dua kemungkinan, bisa iya bisa tidak, kan begitu ya kan? Kan kita tidak bisa menerka orang. Kok? Ya solusinya begitu. Kalau Bapak ini silakan ini, karena kita harus dapat data itu. Kemudian tuh saya bilang tadi itu sangat penting untuk distrik itu. Kemudian distrik terapkan ke kampung-kampung. Ini kau punya 20% itu, ini yang kurang. Misalnya Kota dan Keladi ini, Kota Nabi ini, karena ini kami punya kekurangan di bidang ini. Nanti kamu bikin proposal, mari kita masuk di peternakan, perikanan, atau kita kembangkan yang itu untuk ini, kan begitu. Dengan data ini supaya sinkron gitu. Jadi dana desa itu jangan digunakan untuk hal-hal yang ini, tapi digunakan untuk hal-hal yang mendesak. Apa yang mendesaknya kebutuhan pangan kita, karena saya tahu sampai di Braur itu Bapak Braur tadi itu ada. Saya pernah toko saku dengan Bapak itu. Betul, luar biasa. Bapak itu. Dan lupa saya telepon dia tidak angkat, padahal kita sama-sama toko saku. Saya sudah sampai Braur, botain sampai keliling, saya sampai kemalaman, hilang arah itu sudah pernah saya itu. Jadi tahu sebenarnya kondisi masyarakat itu seperti apa. Makanya dalam hari ini kita bersama-sama mengerjakan ini supaya punya satu satu pemahaman dalam mengolah data. Karena data ini sumbernya sebenarnya bukan dari langsung kita. Kalau kita ini tidak bisa, tapi kita harus sama-sama dari bawah. Kalau data dari bawah sudah bagus, itu akan sinkron ke atas, akan tetap bagus. Tapi kalau kita yang mengambilkan, kita tidak. Tapi jangan juga yang di bawah juga bikin data seenaknya. Kalau ini saya juga tahu karena saya juga pernah di situ. Artinya kalau saya mungkin tidak mengambil di daerah itu, saya bisa terima. Tapi mungkin yang bisa bermain itu mungkin daerah-daerah di sini, karena pola makannya itu sudah bermacam-macam. Tapi untuk di kampung saya sudah tahu kayak apa. Jangan bilang makan seperti mana tidak ada toko misalnya. Itu kan dari mana? Ya, bisa. Kalau mungkin daging mungkin bisa karena berburu. Tapi kalau misalnya makan tempe, makan ini kecap, kan nggak mungkin. Dari mana barang itu ada? Iya kan? Itu sudah patokannya dari mana? Menjawab kekurangan itu, makanya kita
bikin data ini supaya nanti tersusun. Misalnya nanti saya di sini, oh desa ini cocoknya tanam sagu, cocoknya tanah ini, karena nanti dari itu nanti Bapak datang ke instansi terkait supaya tahu kecocokannya ini untuk apa begitu. Jangan Bapak mengambil kesimpulan sendiri karena ada dana desa sekian tanpa ini, baru tidak ada koordinasi. Itu yang salah, karena kan kita tidak punya kemampuan untuk menentukan tanah ini cocok untuk tanaman apa, kan gitu. Ya itu sebenarnya banyak hal-hal yang bisa saya lihat sepanjang perjalanan, dan sangat miris memang Bapak Ibu sekalian kehidupan saudara-saudara kami yang di dalam itu. Jadi mari kita sama-sama membedah, membuka wawasan masyarakat kita supaya sama-sama punya kepedulian dan kesadaran untuk bangkit mandiri di dalam pangan gitu. Supaya nanti ada generasi kita yang tumbuh dan kita harapkan dari desa-desa tersebut. Jadi menurut saya ya solusinya itu ya, kalau memang tidak ada kemampuan dengan aplikasi, ya saya tetap harapkan, karena ini kan semua ini nanti kan kita laporkan, bukan kita ini kan kita laporkan ke atas ini nanti, bahwa ini loh kita punya rapor, ini sebenarnya rapor ke kabupaten, ya kan? Karena ini sesungguhnya hasilnya dari kabupaten ternyata oh di desa ini segini terkumpullah jadi satu kabupaten. Jadi ini dan data ini data kabupaten, bukan data ini per distrik atau per kelurahan, tidak. Sebab dari desa-desa itu nanti tumbuh jadi data-data yang besar gitu. Jadi itu solusinya ya Bapak-bapak. Menurut saya begitu. Karena saya juga harus belajar nanti. Ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Teknik pelaksanaannya begini Bapak-bapak Ibu sekalian, bahwa masing-masing distrik itu mengambil sampel 3 kampung. Ke 3 kampung. Masing-masing kampung itu 10 kakak. Jadi dalam satu distrik itu minimal 30. Kecuali mungkin daerah yang perkotaan dan daerah menengah, daerah sedang, ekonomi sedang, itu saya harap itu 60. Misalnya distrik Mariat dengan Ayumas itu masuk wilayah kota, jadi itu 60. Kemudian Mayamuk dengan Salawati itu 60. Ya, karena itu populasinya juga besar. Sementara populasi yang di daerah-daerah itu tadi modus berapa? 75. Kalau saya itu pun bukan jumlah sebenarnya. Itu jumlah yang tertulis di dalam di dalam kertas. Padahal realitanya tidak segitu. Ya. Kemudian begini, kalau ada yang wilayah pantai, ada pesisir. Oh ya, pesisir. Kalau pesisir ambil yang pesisir saja ya. Itu berarti 3 kampung berarti 30 kakak. Ada lagi? Ya, kalau untuk ini jangan yang homogen ya. Maunya itu supaya data itu valid. Jadi sampelnya itu harus yang heterogen, artinya ada yang pegawai misalnya berapa orang, kemudian ada yang tidak pegawai, petani juga berdasarkan ini kemampuan strata ekonomi sosial misalnya misalnya ada yang kaya berapa orang, kemudian yang sedang berapa, yang miskin. Jangan ambil yang miskin semua, nanti kelihatan ini di situ. Tapi jangan ambil yang kaya semua. Jadi kalau di modus misalnya itu kan tidak ada ini, rata-rata semua. Boraur juga begitu ini. Yang masalah itu mungkin daerah sini saja. Masalah di sekitar ini. Dari Kalamono kan ada yang kaya. Oh, Kalamono itu banyak itu. Maksudnya Kalamono itu sudah wilayah yang heterogen, jadi harus Pak ya, yang pegawai kemudian ada migas di situ toh. Jadi itu ambil berapa sampel begitu. Misalnya 30
10 yang ini, 10 yang ekonomi sedang, 10 yang ekonomi bawah gitu. Itu ada lagi. Nanti kami share di grup ya supaya nanti Bapak cetak sendiri. Ya, supaya ini karena di sini jelas. Nah, kalau yang tidak berkemampuan nanti bisa anaknya sudah dulu. Minta anaknya. Yang penting Bapak yang ngambil. Bisa juga disuruh anaknya yang ngambil juga nggak apa-apa. Yang penting kan sesuai. Diajari dulu. Kalau pagi kita makan, jangan ditulis pagi makan. Kalau hanya makan sagu, itu bisa makan sagu. Betul? Tadi kan biasa, ada bisa snack, ada bisa ini. Ya, ada yang saya juga tidak tahu. Waktu itu pernah kayak video dibilang teh kosong yang dimasuk. Nah, pada sehari kita data itu saat itu yang kita ambil satu hari kan juga kan. Gini Pak, pengambilannya bisa 1 hari, bukan artian dalam artian kita. Satu hari besok lagi begini dan seterusnya. Ya, gini. Kita kan ini 30 ya, misalnya kita mengambil 3 distrik, 3 kampung, 1 kampung tadi 10. Ya, hari ini kita mengambil di kampung A. Hari ini misalnya saya sudah jadwal hari ini 10 satu ini 10 kakak 1 kampung. Ya saya hanya mengambil hari ini 1 kampung. Jadi boleh juga 3 kampung. Yang penting kita mampu. Cuma penghitungannya di sini menghitungnya itu kemarin. Misalnya Bapak kemarin makan apa? Hari ini misalnya Bapak datang ke saya atau Bapak datang ke saya misalnya Ibu kemarin makan apa? Bapak tulis di sini. Ini ada rekor konsumsi 24 sehari yang lalu. Berarti kan kemarin. Nah, Bapak datang ke saya, Ibu. Kemarin Ibu makan apa pagi-pagi ya? Nah, Bapak langsung tulis. Oh Pak, kemarin saya hanya makan pisang. Nah, langsung tulis pisang. Kemudian berapa jumlahnya? Misalnya ya, berapa buah? Di situ kan ada ukuran. Berapa buah ditulis di situ. Misalnya saya, oh Pak, ini kalau dalam buah berarti Bapak sudah ini 1 keluarga. Yang Bapak tanya, bukan saya saja, memang kan saya sebagai responden, Bapak sebagai enumerator. Bapak datang ke saya, saya responden. Bapak tanya, Ibu, kakak namanya siapa? Misalnya, berarti saya punya suami yang di situ, toh? Suami saya berarti kakak. Berarti saya sudah tulis nama kakak, Bapak sudah tulis kakaknya siapa. Berarti nanti di situ responden, ada nama responden. Berarti itu yang nama saya yang ditulis di dalam responden itu. Kemudian langsung di sini ada data karakteristik keluarga. Nah, kalau di sini ini sudah berurutan ya. Kalau yang di depan ini kan hanya nama kakak saja. Nama suami saya, kemudian dan responden. Ini misalnya Bapak datang ke saya, ini nama kakak berarti nama suami saya. Nama responden kebetulan yang di rumah saya, jadi Bapak bertanya ke saya, jadi ini nama saya. Kemudian alamatnya RT, RW, kemudian kampung, kecamatan, desa ini kan kampung toh. Kemudian kamu ke provinsi. Balik ke ini berikutnya, di sini ada rekor hari yang kemarin, 1 hari yang lalu, berarti kemarin. Bapak langsung tanya ke saya, Ibu, pagi Ibu makan apa kemarin? Pak, kemarin saya makan pisang rebus. Oke. Berapa? Berarti itu untuk semua keluarga ya. Jangan 2 untuk saya. Tapi semua keluarga kan makan. Ini kan yang dihitung keluarga. Karena nanti di data yang lain itu nama-nama keluarga kan ada di situ berserta umurnya ya. Jadi nanti di situ kalau saya bilang satu sisir itu berapa? Berapa buah? Toh, misalnya 20 buah. Tulis 20 buah di situ. Toh? Jangan ini, perhatikan ya, buah. Tulis ukuran rumah tangga. URT itu ukuran rumah tangga. Jadi di situ langsung Bapak tulis misalnya ukuran rumah tangganya buah lah. Ya udah, misalnya pisang pagi-pagi saya makan pisang rebus
20 buah, itu berarti satu keluarga. Kemudian ibu minum apa? Semua ditanya. Pagi minum apa? Oh, pagi saya minum teh, Pak. Oh, semua minum, misalnya, harus ditanya tuh. Tidak, saya saja. Berarti kalau ini tidak semua minum. Tuh, jangan di situ teh dikira semua minum, tidak. Kalau di sini itu biasanya teh itu hanya apa yang minum. Kalau bapaknya minum saja, ibunya enggak, ya ditulis hanya 1 gelas. Toh, kalau tadi bisa pisang bisa 1 sisir atau 20 buah, tapi kalau teh hanya yang minum. Sebenarnya meskipun yang makan, siapa yang makan di situ? Ya, kalau 3 gelas semua minum, ya 3 gelas ditulis. Ya, itu ya. Kemudian oke, sudah pagi hanya itu. Kemudian siang kemarin itu saya makan apa? Ibu kemarin siang makan apa? Oh Pak, saya makan nasi. Berapa piring? Karena 5 berarti 5 piring. Tapi ada yang nambah nih. Misalnya Bapak makan 2 piring, yang laki 1 anak bujang makan 2 piring. Toh? Jadi harus dihitung sedetail itu. Ya? Kan Bapak dengan saya nggak sama. Bapak porsinya itu minimal 2 piring. Maksudnya 200 gram. Kalau kami sudah tua begini 150. 1 kali makan. Jadi kalau 1 kali makan 1 hari, misalnya Bapak 200, Ibu 150. Nanti anak itu kalau di sini. Tapi kalau ini langsung saja di sini misalnya Bapak 2, Ibu 1, anak Ibu 1,5, kemudian anak 2, misalnya berarti ada 5,5 ya, langsung saja 5,5 piring. Tadi siangnya nasinya ya. Kemudian sayur tadi kan ukurannya dibilang sendok besar. Misalnya Bapak 2 sendok, Ibu 2 sendok, anak 2 sendok, karena 3 orang berarti 6 sendok. Itu untuk siang ya. Kemudian makan sayur itu. Kemudian ikan. Ibu makan ikan apa? Misalnya saya ikan segar. Ikan segar berarti kalau Bapak biasanya itu masing-masing 1 potong. Jadi kalau ini 3 potong ikan segar. Itu kalau digramkan itu sekitar antara 45 sampai 50 gram per orang. Ya. Kemudian nanti saya jatuh ke sayur tadi ya, sudah ya, sayur misalnya 2 ini, kemudian ikan. Kemudian tempe tahu misalnya untuk yang daerah-daerah Aimas, kemudian Sarawati dan Mayamuk itu biasanya ada makan tempe tahu. Itu di ini juga satu kali makan itu berapa potong? Itu ditulis masing-masing keluarga. Jadi nanti kalau anaknya semua makan, misalnya 6 potong, tulis 6 potong. Begitu juga dengan malam. Kemudian buah kalau makan hanya malam bisa atau sore hari atau siang hari ya tulis. Misalnya 2 potong semangka atau 1 buah melon, tulis saja begitu. Sama saja besok dan lusa itu sama saja begitu. Oke, ada yang mau ditanya? Mungkin ada yang tidak paham, Pak, Ibu? Ya. Tambahkan saja Begini Pak, misalnya kan saya bilang tadi makan 1 kali ya, Pak. Tadi makan 1 kali. Kalau saya makan 1 kali, 1 potong per orang. Jadi kalau 3, Bapak hari ini makan 3 ya 3 potong. Kalau siang misalnya nanti Bapak makan 1 potong, Ibu 1 potong, anak 1 potong, 3 potong. Tapi kalau Bapak makan 1 kali 2 potong, Mama 1 potong, ditulis 4 potong, gitu. Toh, itu saya bilang, makanya ukuran kan nggak sama. Bapak 2 piring, saya 1 piring. Gitu. Ya, gimana? Ada lagi? Kan misalnya begini, makan pagi. Kalau makan pagi biasanya kan kalau sarapan paling ya kayak Ibu tadi bilang
apa namanya, teh sama pisang goreng. Berarti kalau minum teh nanti di kolom itu ditambahkan lagi untuk yang pisang gorengnya, kan bahan pangan dengan itu kan beda, bahan pangan sama jenis pangannya. Berarti ditambahkan lagi untuk menu, misalnya teh, habis itu pisang goreng. Terus kalau makan siang kan kayak tadi nasi, ikan, pasti ada sayurnya. Berarti masing-masing bahan pangan ditambahkan lagi di jamnya itu, yang untuk khusus untuk siang, untuk malam. Kan ada masing-masing jamnya, jam 5 pagi sampai jam siang. Berarti di setiap menu ditambahkan di situ ya, di kolom itu. Yang untuk kan untuk jenis pangan dan bahan pangan itu bisa dipilih ya Bu? Iya, bisa dipilih kan. Ya, tapi misalnya kan ganti menu, misalnya kan nasi nggak mungkin nasi doang, berarti kan habis nasi sayurnya sendiri lagi. Oke, gitu. baik. Untuk depan bisa saya komunikasikan dulu dengan tim. Seperti yang Ibu minta kan tadi penambahan menu. Penambahan menu pada hari itu kan. Ya, jadi tidak hanya satu menu. Iya, di jamnya itu misalnya di jam siang, jam makan siang itu kan nanti ada pagi, siang, malam sama cemilan. Ya, oke. Cemilan juga mungkin bukan satu jenis aja, mungkin ada 2 jenis misalnya gitu. Kan kita misalnya taruhlah mie goreng, mungkin nanti berapa jam dia suka ngemil makan apa lagi begitu, berarti kan tambahan di menu tadi, di cemilannya itu berarti tambah lagi kan. Kalau misalnya tidak hanya goreng doang yang dikonsumsi kan. Maksud saya di kolom itu. Tidak sendiri mungkin ada kasbi, ada di. Maksudnya di kolom jam-jamnya itu kita tambahkan menunya itu. Maksudnya bisa ditambahkan gitu kan, misalnya habis. Jadi untuk pendanaan biar lebih kompleks lagi gitu ya. Oke. Lebih kompleks. Baik. Makasih sarannya. Ya Ibu, di sini itu kan sudah jelas ya, kalau kami sebenarnya di sini juga sama sih, maksud saya gini, kan sudah jelas makan siang itu, saya tadi bilang sebelum yang Ibu makan itu apa saja itu sudah ditulis. Jangan yang terlewatkan, jangan ada yang terlewatkan, ya. Meskipun misalnya ini ciki-ciki kah, apa makanan ringan itu ditulis, tidak ada yang terlewatkan pada siang itu, ya. Misalnya hari ini nih, saya kebetulan di sini, misalnya saya hari ini makan roti, kemudian makan ikan sayur, kemudian buah pisang 2, kemudian nasi 1 piring. Ini saya punya data misalnya. Hari ini siang ini nih saya makan nasi 1 piring, kemudian sayur 2 sendok, ikan 1 potong. Kemudian buah pisang Ambon misalnya 2, kemudian saya minum, ditulis juga di situ. Jangan sendiri ini tidak, itu untuk semua keluarga, untuk satu keluarga, ya. Di sini, ayo kita bikin kandang ayam lah, atau bikin ikan lah supaya protein di kampung kita ini kan misalnya begitu. Itu kan tidak habis satu kali, ya kan? Keberlanjutan yang penting pengelolaannya bagus, kan begitu tujuannya. Tapi kalau yang terdampak misalnya stunting, bolehlah dikasih makan susu ini satu, tapi yang untuk berikutnya ini berikutnya akan tumbuh lagi kasus-kasus seperti itu karena apa? Karena ketersediaan pangan di wilayah itu tidak cukup, gitu. Jadi untuk menanggulangi stunting yang lebih tinggi, dasarnya apa? Penguatan ekonomi di masyarakat itu, terutama ketersediaan pangannya. Kalau sudah masyarakat ketersediaan pangan itu sudah cukup, masyarakat sudah makan dengan baik, itu otomatis stunting itu akan berlalu, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kampus ini akan terbaca ya? Iya, nanti kalau sudah terbuka. Teman-teman bisa tahu. Setelah kita datang, kita harus kirim atau kita upload itu bagaimana kan kalau sudah terbaca cara aplikasi ya. Ya.
Artinya gini Pak, data yang sudah Bapak ini misalnya itu kan nanti Bapak kirim. Ini kirimnya kan ini ke kami. Jadi nanti kami itu tahu siapa-siapa apa distrik mana-mana yang sudah ngirim. Itu kan nanti ada uang ininya Pak, itu 1.500.000 per distrik ya. Itu dibayar setelah ini terkirim. Kalau itu terkirim baru ini. Pun demikian tahun depan juga kalau ini sudah ini kan masih tahun ini kan harus ini setiap tahun supaya apa? Menilai bagaimana kelanjutan maksudnya ekonomi di masyarakat itu seperti apa, apakah ada peningkatan atau tetap statis atau bahkan lebih turun gitu kan, diukurnya dari itu ya toh. Kalau misalnya tahun ini Bapak mencapai PPH misalnya lapangan harapannya 8, tahun depan kan harusnya ada kegiatan ini 20% untuk ketahanan pangan itu sudah dimanfaatkan, berarti harusnya naik kan setidaknya 8,5 atau 9. Tapi kalau turun misalnya sampai 7 atau 7,5 itu kan dipertanyakan ada apa yang menyebabkan ini, atau terjadi kasus stunting yang lebih besar di daerah itu, apa penyebabnya kan di situ diketahui kan itu. Tambah satu lagi. Ya. Mau tanya saja. Untuk pengisian, misalnya di daerah-daerah yang tidak ada ininya bisa di ini dulu, di offline dulu, ya Pak ya. Nanti pas di daerah yang sudah ada signalnya, itu bisa ini. Yang penting Bapak catat saja dulu. Nanti pas di daerah yang ini, Bapak tinggal kirim. Katanya begitu. Offline bisa. Ya, offline dulu. Nanti pas di saat Bapak ke kota kah atau sudah masuk ini tinggal kirim sudah. Untuk Kita tidak kerja 2 kali pakai catatan lagi, kita langsung ke Android saja. Sehingga sampai tempat itu Ya. Bisa. Ya. Untuk pengisian data, kalau misalkan data sudah terupload, maka tadinya seperti checklist seperti ini ya Pak. ya siap. Dan kalau misalkan data sudah belum terkirim tapi sudah pencet upload pencet unggah, maka data nanti logonya bukan checklist dan bukan pensil, dia ada logo tersendiri. Dan ketika nanti sampai di tempat yang ada sinyalnya, maka logo itu dipencet aja Pak, nanti dia akan memproses buat mengulang ya. Siap.